Dia pinter, dia cerdas, pembaca yang baik, tetapi aneh aja ketika diturunkan jadi panglima, saya melihat kecerdasannya itu hilang. Ketika beliau hari ini kalang keliling dengan membuat isu-isu yang tidak cerdas, saya agak kehilangan kekaguman kepada beliau. Gatot Nurmantio yang gede bacot ini akan Nyai tantang untuk menangkap PKI. Nanti tenang aja, Nyai mintain gaji sama Pak Jokowi. Tunjuk langsung di mana PKI-nya tangkap. Jangan hanya berani ngebacot, gede bacot. Kamu sendiri jarang sholat, kamu sendiri jarang ngaji. Istana bereaksinya itu kayak cacing kepanasan. Strategi media istana itu adalah untuk ya bukan menjegal Gatot, tapi menjebak Gatot. Bagi kami, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit TNI. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia Gaya Baru. Ini diawali sejak setelah saya mendapat informasi-informasi, sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini. Ganti lagi nilang isu, ganti lagi isu utang. Pokoknya isu ini kita jawab hilang, ganti isu ini kita jawab, ganti isu ini. Gatot Nurmantio bikin poyang istana jika punya fakta ini. Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI Gaya Baru bisa jadi benar, sebab Gatot menyebut kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penelusurannya. Bahkan ia mengklaim telah menghendus hal tersebut sejak 2008 lalu. Gatot juga dengan lantang meminta Presiden Jokowi untuk mengarahkan DPR agar tidak melanjutkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami menuntut Presiden Joko Widodo dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP. Jelas Gatot dalam surat tersebut. Pernyataan Gatot tentang kebangkitan PKI Gaya Baru mengundang serangan dari pendukung istana, salah satunya maman politikus PKB dan pendukung pemerintah yaitu Dewi Tanjung. Gatot Nurmantio yang sekarang ini lagi sibuk-sibuknya teriak-teriak PKI. Lalu dia bilang, saya kan meminta pemerintah untuk memutarkan kembali film G30 SPKI. Tapi pada waktu film G30 SPKI itu diputar, ternyata Gatot Nurmantio dia tidur. Inilah salah satu contoh manusia munafik, ya. Dia katanya bela bangsa, bela negara, bela rakyat, ya kan? Tapi itu dia teriak-teriak PKI. Tapi di saat pemutaran film G30 SPKI dia sendiri tidur. Bagaimana dia tahu sejarah PKI kalau dia sendiri tidur waktu pemutaran film G30 SPKI? Lalu dia itu dicopot, ya, karena gini loh. Setiap prajurit itu punya sumpah, ya, sumpah prajurit. Nah, sumpah prajurit itu dia setia kepada bangsa dan negara dan tunduk dan melindungi pemimpin bangsa, itu presiden. Nah, sedangkan pada waktu Gatot Nurmantio ini menjabat menjadi Panglima TNI, dia melakukan manuver politik mendatangi parpol. Sedangkan yang namanya TNI itu harus netral.
tidak boleh berpihak kemanapun, mau itu ke Golkar kayak, itu mau ke PD Perjuangan kayak, itu mau itu ke Gerindra kayak, mau itu ke PKS, itu tidak boleh, karena TNI harus netral ya. Apalagi seorang Panglima TNI itu tidak boleh bermanuver politik. Itu ada, semua peraturan itu sudah tertuang ke dalam undang-undang ya. Nah, dan ada sumpah prajurit setia kepada bangsa dan negara. Seorang Gatot Nurmantio itu dulu adalah prajurit tentara. Tentu dia pernah berikrar, berjanji kepada bangsa dan negara untuk setia melindungi dan menjaga harkat martabat bangsa dan negaranya. Ya kan? Nah, sekarang dia kenapa jadi ikut mengheboh-hebohkan suasana di negaranya? Harusnya mantan Panglima TNI seperti ini, dia ikut mengademkan suasana, merangkul semua masyarakat, baik dari kubu sana maupun kubu sini, disatukan sama dia. Itu baru yang namanya seorang prajurit yang cinta kepada bangsa dan negara. Tapi kan Gatot Nurmantio beda ya, dia bermanuver politik, dia mendekatkan diri kepada Islam radikal. Dan dia juga sempat hadir pada waktu, kalau nggak salah Nyai baca itu di Pilbuknya Sumut ya, kalau nggak salah pada waktu itu. Sedangkan itu tidak boleh dilakukan oleh TNI ya, atau Panglima TNI ya, tidak boleh. Tapi ya akhirnya tentu Jokowi melakukan tindakan keras kepada Gatot Nurmantio. Nah, Nyai akan mengatakan gini aja deh, Gatot ya, kau ini kan selama ini selalu teriak-teriak PKI PKI, ada komunis di negara ini, ada PKI di negara ini. Gini aja deh, gimana nanti Nyai sarankan Pak Jokowi gajiin kamu untuk memburu itu PKI, tangkapin deh PKI-nya di mana, ya kan? Tunjuk di mana sarang PKI-nya, tangkap. Kan kamu itu hebat katanya, ya kan, punya kekuasaan, punya uang, punya pengaruh. Tangkap kalau emang tahu di mana sarang PKI. Tunjuk langsung di mana PKI-nya, tangkap. Jangan hanya berani ngebacot, gede bacot. Jadi kalau Gatot Nurmantio ini hanya berani teriak-teriak ada PKI tapi dia nggak mampu menangkap dan menunjukkan di mana PKI, itu namanya gede bacot. Berarti itu Gatot Nurmantio gede bacot. Bagaimana orang yang gede bacot bisa memimpin bangsa dan negara? Ya kan? Harusnya orang yang mau jadi pemimpin itu jangan banyak ngomong, diem aja, nggak usah banyak bacot. Contoh Pak Jokowi, sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau si Gatot banyak ngomong, nggak ada prestasi dan kinerjanya. Itu mau mimpi jadi presiden. La ilaha illallah. Nah, lalu Nyai juga mau mengingatkan kepada Gatot Nurmantio, gini aja deh, daripada nanti ente sakit hati, nggak ada yang milih, nggak ada yang dukung nanti Pilpres 2024 nanti, bagaimana Nyai sarankan kamu jadi pilkades aja, ikut pilkades, pemilihan kepala desa. Kan pada waktu yang di Semarang kan bajunya ada cocok tuh, coklat-coklat. Udah Nyai pikir tadinya dia itu orasi buat jadi kepala desa waktu itu, tapi ternyata dia katanya orasi deklarasi kami ya. Kami itu kelompok aki-aki tua-tua, copotan, pecatan ya, ya barang-barang afkiran yang berkumpul di kami itu ya. Nah, Nyai juga akan meminta Gatot Nurmantio ya, gini, kamu udah tua Gatot ya, punya banyak bini juga, punya banyak anak, pasti punya banyak cucu ya. Sebaiknya kamu urus aja keluarganya, cucunya. Dekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengaji, rajinlah sholat. Jangan hanya pintar ngaku dekat ulama tapi dirimu sendiri nggak pernah tahu yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sendiri jarang sholat, kamu sendiri jarang ngaji, gitu loh. Ya, karena bagaimanapun kita umat Islam itu diwajibkan untuk beribadah. Ngaji itu bentuk ibadah, sedekah juga bentuk ibadah. Nah, apalagi kan Anda sudah tua ya. Ya, dekatkan aja lah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Gatotnya jangan salah lagi bilang Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar lagi, kalau memang nggak bisa belajar itu belajar sama Nyai, nantinya ajarkan ngaji alif bata, ya kan? Nah, Gatot Nurmantio yang gede bacot ini akan Nyai tantang untuk menangkap PKI. Nanti tenang aja, Nyai mintain gaji sama Pak Jokowi, tangkap itu PKI, dan kita tunggu hasil tangkapan PKI-nya Gatot Nurmantio dan teman-temannya dari kami FPI. Siapalah yang teriak-teriak tentang PKI ini, ya kita tunggu mereka mampu nggak tangkap PKI. Nyai pengen tahu apakah mereka memang bisa membuktikan ada PKI di negara ini. Tangkap
tangkap. Gatot jangan hanya gede bacot, oke? Saya mengenal Pak Gatot ketika beliau sebelum jadi Panglima lalu jadi Panglima. Pernah berkali-kali berbincang ketika ada acara di Lemhanas. Dia pinter, dia cerdas, pembaca yang baik, tetapi aneh aja ketika diturunkan jadi Panglima, saya melihat kecerdasannya itu hilang. Ketika beliau hari ini kalang keliling dengan membuat isu-isu yang tidak cerdas, saya agak kehilangan kekaguman kepada beliau. Padahal coba kalau beliau sedang presentasi itu waktu beliau jadi sebelum Panglima atau Panglima itu keren banget. Dan saya yakin inilah Panglima. Tetapi ketika seorang kehilangan kekuasaan lalu membuat argumen bahwa dia dicopot itu karena dia menginginkan seluruh Kodim, Pangdam dan lain sebagainya nyetel G30 itu sangat tidak rasional karena presiden nggak mungkin dong memberhentikan seorang Panglima kecuali lewat mekanisme DPR. Seperti itu, dan dia mendapat masukan juga dari banyak teman, bukan karena persoalan memutar film. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, siapapun akan diuji ketika dia menerima menghadapi persoalan, misalnya kehilangan jabatan. Nah, ujian ini sebenarnya tidak perlu ditanggapi dengan terlalu panik oleh Pak Gatot Nurmantio, karena kata Gus Dur tidak ada satupun kekuasaan yang harus kita pertahankan mati-matian. Jadi biasa aja, nggak perlu bikin statement yang sangat lucu dan wagu, apalagi mengerek bendera setengah tiang. Kalau mau itu sekarang membagikan beras, Pak Gatot lebih baik sekarang memberikan contoh bagaimana menanam pekarangan-pekarangan kita, karena pertanian itu hanya satu-satunya bidang kehidupan di Indonesia yang bertahan di tengah COVID dengan kenaikan 2%, sementara yang lain sudah turun sampai 5,32%. Seperti itu. Jadi menurut saya, Pak Gatot, ayo dong kita kembali untuk di tengah-tengah masyarakat, hidupkan kembali optimisme, lalu bangkitkan semangat masyarakat untuk bertani. Anda akan dikenal menjadi seorang jenderal yang betul-betul paham masyarakat, bukan seseorang mantan Panglima yang hari ini kehilangan loyalitas dan dedikasinya pada nilai-nilai kewiraan, terutama kewiraan Indonesia. Baik, ini pertanyaan terakhir Kang Maman. Ada himbauan Anda terhadap masyarakat terkait isu PKI? Ya, yang pertama saya yakin bahwa masyarakat hari ini lebih cerdas untuk tidak lalu menanggapi isu PKI yang dulu menjadikan propaganda dan politik yang akhirnya perpindahan kekuasaan, lalu ada korban orang-orang yang tidak bersalah. Kekejaman dimanapun harus dihentikan. Propaganda politik yang menjadikan korban masyarakat itu pun harus dihentikan. Politik adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat menjadi korban. Dan yang terakhir, saya ingatkan Mbak Kori bahwa 30 Desember tahun ini adalah 60 tahun Bung Karno pidato di PBB tentang konsep Pancasila. Jadi alih-alih kita ngomongin film yang nggak jelas, nggak terlalu tertarik saya nontonnya, isinya cuma darah, isinya cuma teriakan dan kepalsuan, lebih baik mari kita ingat bahwa Bapak Proklamator kita Bung Karno pernah pidato di PBB tentang konsep Indonesia, tentang Pancasila itu. Dan itu yang harus diingatkan. 60 tahunnya 30 September sekarang, Mbak Kori. Saya ingatkan tentang dialog antara Bung Karno dengan Presiden Yugoslavia. Ketika ditanya apa yang dimiliki oleh Yugo ketika itu, Yugo punya kekuatan besar, persenjataan, sumber daya alam, dan keuangan yang hebat. Kata Bung Karno, Pak Tito, Presiden Tito ketika itu, Indonesia hanya punya Pancasila. Pancasila yang menyatukan bangsa, Pancasila yang menguatkan kebinekaan, Pancasila yang mengukuhkan kesadaran kita untuk bahwa kita adalah negara yang mempunyai prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Religiusitas kita mengacu kepada nilai-nilai yang indah tentang kebangsaan. Hubul waton minal iman. Bung Rocky, ini kan sebagai sesama deklarator ini, Anda melihat fenomena yang rada aneh nggak dengan munculnya Pak Gatot dan secara overexpose di media massa ini? Kelihatannya Gatot dijadikan new COVID gitu. New COVID? Gagal berantas COVID, mau berantas Gatot kan? Kan kita bisa lihat sebetulnya seluruh strategi media istana itu adalah untuk ya bukan menjegal Gatot tapi menjebak Gatot itu. Dan jebakan itu terlalu
terlalu dangkal karena satu Kelihatan isu banget gitu ya? putar terus. Iya itu soalnya tuh. Dan saya nggak anggap itu sebagai akan berhasil karena kami itu tetap dia diinvestasikan untuk politik moral tuh. Nah, upaya untuk mengepung Gatot hanya mungkin berhasil kalau politik moral ada juga di istana. Kan ini soalnya tuh. Jadi kalau yang menjebak itu moralnya jauh di bawah ya nggak ada yang akan terpengaruh. Jadi saya bisa lihat misalnya mungkin 2 hari ini segala macam isu tentang Gatot juga akan dimunculkan ulang. Ya, ya. Jadi ini Anda melihat sengaja digelembungkan begitu ya? Iya, sebenarnya bukan digelembungkan itu. Kalau digelembungkan itu diarahkan aja. Kalau digelembungkan kan ya bisa dia nggak pecah sebetulnya, itu sekedar membengkak aja. Tapi ini memang diarahkan supaya timbul kontradiksi di dalam kami dan psikologi kami terganggu, terutama di daerah, sehingga seluruh perencanaan moral kami itu berantakan. Sebetulnya itu pikirannya tuh. Nah, dalam rangka itu permainan intelijen, lalu kasak-kusuk politik, uang pasti akan diturunkan untuk proyek itu tuh. Tapi sekali lagi, proyek semacam ini hanya mungkin berhasil kalau yang melakukannya adalah mereka yang bersih, mereka yang moral standingnya itu sempurna. Tapi kan terlihat bahwa dalam keadaan ketidakmampuan istana mengendalikan COVID, dalam ketidakmampuan istana untuk menghasilkan kesetaraan warga negara, dalam ketidakmampuan istana untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang serius dalam demokrasi, pasti gerakan pengepungan kami itu, KMI, Yunto, Gatot itu pasti berantakan. Ya, saya kok melihat ada skenario yang mirip dengan mencegah gerakan relawan ganti presiden menjelang Pilpres waktu itu, Bung Rocky. Beberapa di daerah kemudian ada kelompok-kelompok yang sengaja menolak kami dan juga ada yang dibayar, kan seperti kita sebut ini bukan fitnah ya, seperti kasus di Surabaya ketika sampai ketua PMI-nya mengundurkan diri karena ada proposal yang beredar. Jadi dengan mudah kan bahasanya kan sama semua tuh satu daerah. Berarti di ruang rapat yang sama, di dalam webinar yang sama, di briefing mereka yang diumpankan untuk bikin konflik di daerah tuh. Jadi buat apa cara-cara bodoh semacam itu diperlihatkan untuk sebuah gerakan yang basisnya moral? Lain kalau kami itu basisnya adalah arogansi politik, keinginan untuk beroposisi secara makar segala macam. Kan deklarasinya terbuka. Masalahnya kami itu dengan sangat bergembira menerima berbagai macam deklarasi itu, dan bahkan ada satu wilayah yang mau deklarasi berkali-kali itu. Jadi bagaimana mencegah itu? Kan nggak bisa dicegah dengan sekedar menyebarkan isu bahwa Gatot begini, Din Samsudin begini, si ini begini segala macam tuh. Nggak ada gunanya. Ini keadaan ini semacam musim yang sedang berganti. Jadi buat apa membelokkan angin? Kalau musim itu memang menghendaki angin puyuh kan itu. Ya. Itu yang. Wah, ini puitis sekali nih. Ya, jadi Anda akan melihat pola ini pasti polanya udah baku ya, di mana ada deklarasi kami, di situ akan kelompok yang kontra gitu. Tapi yang kita khawatir kalau bisa kemudian terjadi benturan, bagaimana itu? Skenario dibuat semacam itu. Bisa aja dibuat orang seolah-olah mendukung kami dan kemudian berhadapan dengan mereka. Karena pasti pendukung kami nggak mungkin mau berhadapan secara fisik dengan mereka. Kan ujiannya memang di lapangan, dan kekuasaan itu keliru menganggap bahwa kami itu adalah mental preman. Kami itu orang yang memang dari awal menginginkan perubahan dan tidak menghendaki konflik. Kalau dia menghendaki konflik dari awal, kami udah pakai seragam yang paramiliter aja kan. Kan di belakangnya ada banyak purnawirawan. Tapi justru yang tidak diperlihatkan adalah pedagogi etik. Dan itu di dalam talk show segala macam upaya untuk menghadang
eksponen, saya sebut aja eksponen kami di talk show kan gagal kan. Karena orang datang dengan kejelasan analisis tuh. Said Didu menerangkan ekonomi tanpa ada sinisme, berupaya untuk menerangkan figures, numbers yang memburuk tuh. Anthony juga begitu tuh, Syahganda, Pak Gatot mengupayakan untuk memperlihatkan pengetahuan dia tentang keutuhan bangsa. Din Syamsuddin lakukan moral suasion. Jadi apa yang mau dihadang di mana? Saya nggak ngerti di mana loophole untuk menghadang kami. Nggak ada poin gitu kan. Ya. Nah kalau orang misalnya merasa bahwa eskalasinya sedang berlangsung, bukan kami yang membuat eskalasi ini berlangsung. Kami datang ketika eskalasi itu sedang berjalan, sedang berlangsung. Jadi bukan karena kami lalu ada eskalasi sinisme pada pemerintah dari awal. Sebelum ada kami justru ada eskalasi. Justru kami datang untuk memanage eskalasi ini supaya tidak berubah menjadi politik yang mendangkal karena jadi sara, jadi rasisme, jadi macam-macam. Kan itu ukuran moral dari kami kan. Ya. Kurikulum moral kami begitu. Ya. Tapi ini bahwa tanda-tanda menjadikan Gatot sebagai dangerous man gitu dan kemudian dia perlu ada political trap, jebakan politik itu kelihatan sekali, Bung Rocky. Kelihatan. Mungkin kalau Pak Gatot bukan mantan Panglima ABRI di era Jokowi, itu lebih mudah. Tetapi Gatot juga punya poin di dalam soal ini karena dia berhasil, tidak dianggap sebagai gagal. Kendati orang anggap bahwa itu ada problem politik dengan istana itu. Tapi wacana itu memang disodorkan lalu dikorek-korek terus tuh. Kan saya tahu Gatot dengan sendirinya akan mengatakan atau memang harus mengatakan bahwa ya bukan karena faktor pemutaran film dia diberhentikan, tapi publik masuk di dalam pikiran itu. Karena udah keburu masuk ke publik, maka istana bereaksinya itu kayak cacing kepanasan. Wah, itu memang karena ini, buat apa lagi terangin itu? Sesuatu yang udah ngendap di publik, nggak mungkin lagi dibetulin oleh pasukan istana menguasai public opinion dengan menganggap, enggak, Pak Gatot nggak begitu. Dia diberhentikan karena masa jabatan segala macam. Iya, semakin dibantah, itu pantul balik dari pembantahan itu justru memperkuat kecurigaan bahwa memang ada problem politik waktu Gatot diberhentikan. Kan itu simpel kan. Analisis komunikasi politik yang dasarnya adalah isu pasti akan berkembang menjadi isu baru. Ya. Nah, apakah kemudian skenario ini bisa berhasil dan bisa membuat kami menjadi surut? Kalau berhasil, itu artinya tidak ada orang yang setiap hari dari seluruh daerah itu WA saya untuk minta undang saya datang di situ. Ini sehari ini ada kira-kira 20 daerah yang ngundang supaya saya datang gitu. Tapi kan kita mesti atur waktunya. Dan ada daerah yang udah deklarasi tapi menganggap kita mau deklarasi ulang tuh kan. Tapi justru bergairah untuk deklarasi ulang karena istana makin lama makin opresif di dalam menghadapi kami. Jadi dia nantangin juga, kita deklarasi lagi deh berkali-kali, nggak ada soal kan. Saya tanya, emang ada biaya? Ya ilah, biaya begituan cuman 10.000 satu orang juga nyumbang udah bisa tuh, karena banyak yang mau nyumbang gratis segala macam, ada yang udah bikin spanduk. Jadi voluntarisme itu udah jalan. Artinya ikatan sosial di antara masyarakat dengan kehadiran kami udah terbentuk. Nah, kimia semacam itu nggak mungkin dibatalkan lagi oleh laboratorium public opinion yang dangkal di istana tuh. Iya. Saya kira jadi para buzzer menggonggong, kami dan Gatot Nurmantio tetap berlalu. Gitu. Mungkin nanti lama-lama dia capek menggonggong, lalu dia ikut aja tuh. Jadi begitu Gatot berlalu, yang di belakangnya habis menggonggong karena capek ikut pelan-pelan gitu. Karena nggak otentik kan banyak orang yang sebetulnya cuma karena dikasih uang, lama-lama juga mereka berpikir ada benar juga Gatot ya, jadi datang aja ngikut kan, atau ada benarnya juga kami. Karena kesulitan rejim adalah dia mau petakan kami, padahal kami itu variasinya banyak betul. Seolah-olah kami itu Islam. Enggak, wong beberapa tokoh utama yang beragama non-Islam ada di situ.